Halo Pak Hari, hai, kenalin aku Ayu. Hari ini aku pengen bawain cerita pendek tentang kepercayaan atau mitos dari suku Dayak. Ada hal-hal yang kadang kita anggap remeh, entah itu nasihat orang tua, petuah leluhur, ataupun kepercayaan turun-temurun. Nah, salah satu yang kadang kita anggap remeh itu adalah saat kita sedang melakukan perjalanan. Entah itu perjalanan yang dekat ataupun perjalanan yang terlalu jauh. Alam itu bisa aja sih ngingetin kita dengan cara apapun dan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Cuman kitanya aja sih yang sering nggak peka, ya kan? Nah, penasaran sama cerita pendeknya seperti apa dan kepercayaan apa sih yang perlu kita tahu? Yuk, mari kita dengar ceritanya. Jadi cerita ini tuh berkisah tentang dua saudara dari suku Dayak yang tinggal di tanah Kalimantan. Namanya adalah Santang dan Riwut. Nah, mulai dari sini kalian perlu ingat-ingat ya, namanya adalah Santang dan Riwut. Mereka berdua ini hidup di desa yang kecil, yang di sekitar rumah mereka itu masih dipenuhi atau tertutup rimbunnya hutan. Masih asri banget deh pokoknya. Nah, di daerah mereka itu juga terdapat aliran sungai yang sangat tenang. Meski lahir dari rahim yang sama, mereka itu memiliki sifat yang sangat berbeda banget, bagaikan langit dan bumi. Santang, si sulung atau si kakak ini tuh punya sifat yang tenang, bijaksana. Dia tuh hidup dengan mendengarkan petuah-petuah dari nenek moyang, terus yang petuah-petuah atau kepercayaan turun-temurun yang udah dia pelajari dan dia ketahui sedari dia kecil. Sedangkan Riwut, si adik ini, sedikit lebih ceroboh, terus juga keras kepala. Si Riwut itu penuh rasa ingin tahu yang luar biasa. Baginya pantangan itu tuh kayak terkesan kuno gitu, udah ketinggalan zaman deh pokoknya. Terus tradisi itu menurut dia cuman ya udah sih kayak cerita lama aja nggak sih gitu. Yang menurut dia tuh udah nggak sesuai dan nggak masuk akal di zaman sekarang. Pagi itu keadaannya masih berkabut, saat embun masih belum mengering gitu kan dari daun-daun, terus burung tuh masih bernyanyi, bersiul di pagi hari. Mereka berdua sedang menyiapkan perjalanan jauh yang panjang menuju Palangkaraya. Kali ini tuh bukan perjalanan yang biasa, karena mereka tuh akan ikut merayakan pesta panen bersama-sama dengan suku Dayak lainnya dari berbagai penjuru. Santang menyiapkan segalanya dengan hati-hati, termasuk satu ikatan daun segar yang sudah dia ambil sebelumnya dari halaman mereka. Riwut, simpan daun ini baik-baik ya, kata Santang sambil menyerahkan daun itu. Ini penolak bala, kan sekarang kita membawa dasi campur dan lemang. Leluhur bilang kalau kita membawa makanan berupa nasi ataupun ketan saat sedang melakukan perjalanan jauh, kita harus membawa ikatan daun segar dari halaman rumah kita untuk dibawa selama perjalanan. Selalu. Kenapa? Karena ini sebagai penolak bala ya Riwut. Kamu harus simpan daun ini dengan hati-hati. Ingat pesan aku ya. Perjalanan Santang dan Riwut pun dimulai. Bus melaju meninggalkan desa dan mulai memasuki rimbunnya hutan. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba busnya mogok, dan mati. Di tengah hutan yang sunyi, tanpa sinyal, tanpa suara, hanya rintik hujan dan firasat yang buruk. Santang gelisah nih. Riwut, daun itu masih ada kan? Masih kamu bawa kan?
Riwut tercekat. Matanya mencari-cari. Duh, tasnya tadi aku taruh mana ya? Bentar ya kak, aku cek dulu. Riwut sudah mulai gelisah. Riwut pun berusaha mencari daun yang sudah dititipkan kakaknya tadi. Ia meraba-raba isi dalam tasnya. Aduh, kemana sih ini daunnya? Tadi aku taruh sini kok. Riwut pun sudah mulai cemas dan gelisah. Sampai akhirnya ia menemukan sisa daun tersebut di bawah tasnya. Daunnya udah hancur, tercecer, basah, dan sebagian sudah hilang tertiup angin. Dan ya betul, ikatannya sudah terlepas. Aduh, kenapa ya aku remehin hal-hal kayak gini? Riwut pun menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Petir menyambar, hujan semakin deras, jalannya juga udah jadi becek dan licin. Mereka akhirnya turun dari bus dengan penumpang lainnya bersama-sama membantu untuk mendorong bus tersebut. Tapi saat itu Riwut terpeleset. Aduh, kak, sakit, kakiku sakit. Ternyata pergelangan kakinya terkilir dan sakitnya betul-betul menusuk. Hujan gak berhenti, Santang pun berlari untuk menolong adiknya karena si Riwut mendorong dari belakang. Pelan-pelan Riwut, ayo kakak bantu berdiri ya. Matanya menatap ke dalam tas adiknya. Dia melihat sisa daun yang sudah layu dan basah, hanya bisa diam tanpa kata-kata, tapi dalam hati Santang merasa kecewa. Beberapa jam sudah berlalu, hujan belum juga reda, namun akhirnya bantuan datang! Teriak seseorang dari belakang. Sebuah truk muncul di tengah kabut dan akhirnya bus tersebut berhasil ditarik. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka sampai dengan selamat di Palangkaraya. Di sana, Santang membuat ramuan dari rempah dan daun, kemudian dioleskan ke kaki Riwut yang bengkak akibat terkilir saat mendorong bus. Sambil berkata, Riwut, daun itu bukan sekedar daun, tapi pengingat agar kita hormat kepada alam dan juga leluhur. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita, Riwut. Riwut hanya menunduk malu. Maafkan aku ya, Kak. Dan sejak saat itu, setiap kali melakukan perjalanan ataupun bepergian, Riwut tak pernah lupa untuk membawa ikatan daun segar yang telah ia petik sebelumnya dari halaman rumah mereka. Santang dan Riwut tumbuh bersama. Mereka seperti dua sisi koin yang saling melengkapi. Dari ikatan daun itu, kini bukan lagi sekedar simbol, tapi bukti bahwa warisan leluhur selalu punya tempat di setiap langkah kehidupan mereka berdua. Nah, gitu Pak Hari, cerita pendek tentang Santang dan Riwut. Dimana di Kalimantan Tengah sendiri itu ternyata masih terdapat kepercayaan ataupun adat istiadat. Dimana salah satu adat istiadat tersebut atau kepercayaan tersebut adalah kita perlu membawa daun segar dari tempat kita berangkat sebelum melakukan perjalanan jauh tersebut. Apalagi saat kita membawa nasi ataupun ketan dalam perjalanan.
Daunnya taruh mana sih? Biasanya sih daunnya itu ditaruh di dalam tas di mana kita menyimpan si nasi ataupun ketan tersebut. Hal ini dipercaya daun tersebut mampu untuk menjaga kita di dalam perjalanan sampai kita selamat di tujuan. Segitu dulu ya Pak Hari cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita menarik selanjutnya. Bye-bye!